Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua di pagi hari yang indah ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Tentunya baik-baik saja. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kembali dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Jehovah Rafa, yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Jehovah Rafa adalah konsep yang paling disukai banyak orang, tetapi paling sering juga disalahgunakan atau disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya kalau kita sakit dan sudah berdoa tetapi tidak kunjung sembuh, maka seolah-olah di dalam anggapan orang lain kita kurang beriman. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, kata kerja Rafa muncul sedikitnya 60 kali di dalam perjanjian lama. Rafa memiliki arti menyembuhkan, memulihkan, atau mengembalikan kepada keadaan semula. Ada dua kata kunci untuk memahami Jehovah Rafa, yaitu sur dan mara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa poin penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Pesan yang pertama adalah Allah selalu memberikan solusi bagi umatnya. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan pada ayat yang telah kita baca, bangsa Israel telah mengalami karya keselamatan Tuhan. Mereka bebas dari perbudakan dan berhasil keluar dari kejaran musuh. Setelah itu Tuhan membuat bangsa Israel masuk ke padang gurun Sur. Sur artinya tembok. Setelah berjalan di padang gurun, mereka menemukan kolam air, tetapi pahit rasanya, sehingga diberi nama Mara, yang berarti pahit. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, siapapun Bapak Ibu Saudara semua, bukankah kita juga sering menghadapi tembok? Mungkin tembok itu berupa keputusan dokter atau vonis tentang penyakit kita. Mungkin juga tembok itu berupa musibah, kecelakaan, atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang berupa pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Tembok yang membuat Bapak Ibu Saudara mentok dan membuat Bapak Ibu Saudara menjadi marah dan menjadi pahit. Dalam keadaan seperti itulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang memberikan jalan keluar dari tembok-tembok yang menjadi penghalang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kehidupan dan memulihkan kepahitan dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis yang bisa kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan, apa yang disembuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Dalam Mazmur pasal 6 ayat 3 dan 4 kita dapat melihat ada 3 aspek yang dapat Tuhan sembuhkan dalam hidup kita, yaitu aspek ragawi atau kesembuhan fisik. Yang kedua adalah aspek jiwani atau kesembuhan batin. Dan yang ketiga aspek rohani. Yang pertama kita bisa melihat bahwa aspek ragawi atau kesembuhan secara fisik atau physical healing. Firman Tuhan mengatakan, sembuhkan aku sebab aku tersiksa sampai ke tulang-tulangku. Banyak sekali kisah Tuhan Yesus menyembuhkan sakit fisik, pendarahan, kusta, bisu, tuli, dan masih banyak sakit penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan. Saat ini banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan, belum ada obatnya, tetapi Yesus dapat menyembuhkannya. Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bisa menyembuhkan sakit fisik, sakit medis, maka saat ini pun Tuhan sanggup menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit secara fisik dan medis. Aspek yang kedua adalah aspek jiwani atau kesembuhan batin atau emotional healing. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku Tuhan, sebab tak ada lagi kekuatanku. Pemazmur sedang kehilangan semangat. Tuhan mampu dan sanggup menyembuhkan keadaan batin kita yang terpuruk seperti kesepian, kehilangan, kesedihan, kepahitan, sakit hati, kejengkelan, marah, dan sebagainya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhanlah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan unsur-unsur batin. Sakit penyakit secara batin Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan Tuhan sanggup memberikan pemulihan sehingga kita dipulihkan seperti sedia kala. Itu pesan Tuhan yang selanjutnya. Aspek yang berikutnya adalah aspek rohani atau spiritual healing. Firman Tuhan mengatakan, rohku sangat menderita. Aspek rohani sangat erat hubungannya dengan dosa. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang paling penting dari ketiga aspek ini adalah aspek rohani. Itulah sebabnya teologi kesembuhan yang alkitabiah, kesembuhan fisik tidak boleh dilepaskan untuk membawa orang itu mengenal Yesus. Maka kesembuhan yang sesungguhnya, seharusnya kesembuhan fisik juga harus dibarengi dengan kesembuhan rohani. Banyak orang mengalami kesembuhan secara fisik, tapi rohaninya tidak sembuh. Maka orang itu tetap terhilang dari Tuhan dan tidak akan selamat. Tetapi setiap orang yang dijamah Tuhan, secara rohani mengalami kesembuhan, tetapi secara fisik dia tidak mengalami kesembuhan, tetap sakit, itu tidak mempengaruhi keselamatannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menolong segala bentuk sakit penyakit, sakit fisik, sakit rohani, maupun sakit secara batin. Yang ketiga, pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah juga sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita disembuhkan oleh Tuhan, yaitu Yehovah Rafa itu. Dua langkah yang harus kita ambil untuk dapat disembuhkan. Yang pertama, kita harus mengaku kebutuhan dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kita. Namun jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh datang ke dokter. Tuhan dapat menyembuhkan kita melalui dokter dan obat-obatannya. Masih ingatkah kita kisah di Marah? Air yang pahit itu baru bisa diminum setelah dilemparkan sebuah kayu ke dalam kolam. Pada masa pelayanan Yesus pun ada banyak tabib yang dipakai untuk menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit. Itu yang pertama langkah kita. Yang kedua, kita harus meyakini dan menghayati terus karya salib Kristus bagi diri kita sendiri. Rencana Tuhan tidak selalu kesembuhan secara fisik. Paulus pun memiliki sakit fisik yang disebut duri dalam daging, tetapi Tuhan tidak pernah menyembuhkannya karena Tuhan memiliki rencana yang indah atas diri Paulus. Orang yang selalu dekat dan bergantung kepada Yesus akan selalu puas tentang apapun kondisi hidupnya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan pagi hari ini sudah berkata kepada kita bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah jawaban yang kita butuhkan atas segala persoalan hidup kita. Bukan hanya soal sakit penyakit, bukan hanya soal pergumulan, bukan hanya soal luka-luka batin. Tuhan sanggup memulihkan kita kepada keadaan yang semula, yaitu kita dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sanjung, mari kita muliakan dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari hari ini kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, tetap semangat, jaga kesehatan. Yakinlah ada Tuhan yang selalu beserta Bapak Ibu, yang siap menolong, yang siap meneguhkan, yang siap menopang. Bahkan Tuhan siap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam.